Satu hal yang sering dipikirin dan emang baiknya dipikirin banget ya sama setiap orang, setiap profesional, bahkan sejak awal mereka berkarir adalah mereka mau jadi generalis atau mau jadi spesialis. Termasuk untuk siapa baiknya itu. Kita bahas dulu definisinya. Spesialis ini adalah orang-orang yang kerjanya spesifik untuk jalanin pekerjaan, butuh pengetahuan yang bisa dibilang teknis dan nggak semua orang bisa ngelakuin ini sampai tahap tertentu. Beberapa bidang kelihatannya bisa dikerjain ya sama siapa aja. Seolah-olah kok ini bukan spesialis dong, kok semua aja bisa gitu. Tapi tetap aja bahkan ketika dikerjakan oleh orang-orang yang bukan spesialisnya, outputnya beda karena ada kedalaman teknis. Contohnya misalnya kerjaan kreatif marketing, bikin iklan. Masa bikin iklannya nggak bisa sih? Semua orang kayaknya bisa deh cari ide untuk iklan gitu. Bisa, semua orang bisa cari ide. Tapi tetap beda kualitasnya antara mereka yang emang spesialisnya sama yang enggak. Sama juga dengan sales kan juga gitu ya. Semua orang tuh kan harusnya bisa jualan karena kita sehari-hari juga menjual diri kita untuk dapetin kepercayaan orang. Jadi harusnya semua orang bisa jadi sales. Tapi apa benar ini pekerjaan generalis? Enggak juga, karena memang ada tingkat kesulitan tertentu yang cuma akan bisa diatasi oleh orang-orang yang memang spesialisnya di bidang itu. Sementara kalau generalis itu adalah orang atau profesi yang requirement-nya bukan pengetahuan mendalam terhadap satu bidang, tapi lebih kepada pengetahuan yang lebar. Jadi tahu banyak walaupun nggak dalam-dalam amat, cuma kulit-kulitnya aja. Ini bukan berarti spesialis lebih baik dari generalis ya. Enggak, dua-duanya sama pentingnya. Bukan berarti juga generalis lebih baik dari spesialis juga. Pokoknya dua-duanya sama-sama dibutuhin pada tempatnya, jadi nggak bisa diisi oleh orang-orang yang sembarangan. Contohnya kalau di bidang marketing, karena gue orang marketing ya. Marketing ini juga macam-macam. Yang spesialis apa aja sih? Kreatif, production, itu orang-orang spesialis. Kalau diisi generalis ya berantakan. Digital marketing ini technical banget. Content marketing, marketing analitik, ini banyak teknikalnya yang membutuhkan orang-orang spesialis. Sementara ada juga yang generalis. Pertama adalah orang campaign strategi. Kedua adalah ini walaupun agak hybrid ya, itu orang social media. Jadi ini orang-orang yang hybrid. Terus bisa juga orang event. Event ini sebenarnya hybrid tapi cenderung ke spesialis. Karena bikin event ya semua orang kayaknya sih bisa bikin event. Ini kan tentang project management, tapi tetap ada detail-detail yang kalau yang ngerjain bukan spesialis habis itu jadi berantakan. Tapi sebaliknya kalau orang spesialis ngerjain kerjaan generalis, apa tuh habis itu pasti bisa? Enggak juga, karena dia butuh tahu banyak hal. Kalau spesialis itu untuk jalanin ini butuh kemampuan teknis yang spesifik yang dibangun dari experience yang konsisten gitu. Terus-terusan aja dia kerjanya di bidang itu sehingga dia ngelotok, pemahamannya dalam. Buat gampang bayangin gitu ya, contoh misalnya teknisi mobil. Kalau cuma sekedar cek oli, nambah air radiator, ganti busi, ganti wiper, ganti ban, ganti aki, kayaknya banyak orang bisa. Terus apa abis itu ini bidang yang generalis? Enggak juga. Banyak yang bisa ngelakuin itu. Tapi coba begitu sampai ke titik yang lebih kompleks, benerin mobil mogok, benerin mobil yang litik, kan nggak bisa. Itu butuh kemampuan yang memang spesialis di bidang itu. Nah, harus hati-hati jangan sampai ngerasa semua kerjaan bisa dikerjain semua orang. Sampai level mana dulu. Makanya penting banget kita untuk bisa melihat karakter dari pekerjaan ini. Yang kedua adalah generalis. Ya kayak tadi ya, contoh benerin mobil. Level-level umum bisa. Generalis yang baik bahkan punya pengetahuan lebih dari itu. Tahu kalau mobil asapnya putih tuh harus apa yang dibenerin. Kalau mobil nggak ada tenaganya kira-kira apa yang harus dicek. Tapi tetap dia nggak bisa benerinnya gitu ya. Atau sekedar kayak kalau teknisi mobil kan spesialis tadi kita ngomong ya. Dia bisa benerin permesinan gitu ya. Terus habis itu ada orang generalis yang dia tahu masalah coating mobil misalnya. Itu teknisi mesin tuh nggak begitu ngerti itu mungkin ya. Jadi si generalis dia bisa tahu bahwa mobil tuh coating tuh bisa ada yang dipoles, ada yang disemprot, ada yang pakai PPF yang kayak stiker dan lain sebagainya. Walaupun dia belum tentu bisa ngerjainnya, tapi dia tahu banyak. Dikotominya sebenarnya bukan cuma spesialis versus generalis, tapi bahkan bisa lebih luas lagi. Walaupun sisanya biasanya pengembangan aja ya. Jadi tipe-tipenya kan kalau spesialis itu dibilang I-shape, jadi bentuknya dari atas ke bawah. Satu bidang tapi dalam. Kalau generalis sering disebut strip shape, lebar tapi tipis gitu ya, kulit-kulitnya aja. Nah, pengembangannya sebenarnya ada yang bentuknya T-shape gitu ya, kayak huruf T gitu ya. Ini adalah dia tahu banyak bidang walaupun kulit-kulitnya aja, tapi dia tahu satu bidang secara mendalam. Terus habis itu pengembangannya ada lagi N-shape. N-shape itu intinya sama kayak T-shape, tapi bedanya adalah spesialisnya dia ada lebih di satu bidang, jadi dua bidang. Dan biasanya ini bidang-bidang yang berhubungan, misalnya marketing dan sales kan dekat. Begitu juga orang komersial dan finance karena berhubungan sama angka. Begitu juga marketing sama produk karena biasanya berhubungan dengan konsumen. Jadi pemahamannya soal dua bidang ini bisa sama-sama dalam. Atau produk tech, komersial dan data dan lain sebagainya gitu. Pengembangannya bisa macam-macam, bahkan M-style yang bidangnya 3 atau Com-style yang lebih dari 3 kaki. Pertanyaan selanjutnya adalah bagusan mana? Jawaban normatifnya nggak ada yang bagus, satu yang jelek. Dua-duanya dibutuhin tergantung posisinya dan tergantung orangnya. Yang salah adalah naruh orang yang personality dan skill setnya di tempat yang salah. Baik generalis dan spesialis ini juga butuh skill set dan butuh personality set yang berbeda. Plusnya apa sih? Pro-nya apa? Orang-orang generalis ini sering dapat keuntungan dari berhubungan dengan banyak orang dan berbagai bidang. Jadi dia tahu hal banyak walaupun nggak sedalam spesialis. Tapi itu seringkali bikin mereka bisa nyambung ngomong sama banyak orang dan seringkali kelihatan tahu banyak. Oh dia kok tahu ini tahu itu ya. Dan bisa nyambung aja ngomong sama banyak orang. Walaupun tahunya nggak dalam. Jadi bisa kelihatan pinter dan berpotensi. Wah dia tahu banyak ngomong
ngomong sama siapa aja nyambung gitu, dan karena taunya nggak dalam-dalam amat, jadinya nggak mengancam bagi spesialis-spesialis yang ngobrol sama dia, sehingga kalau pembawaannya bagus bisa disukain banget, ngomong nyambung tapi nggak ngancam, kan enak banget kan buat orang-orang spesialis-spesialis yang tektokan sama dia. Yang kedua adalah orang-orang dengan kemampuan generalis ya, juga sering disukain sama bos. Pertama karena bisa nyambung, diajak ngomong banyak bidang, kan semakin ke atas kita didorong semakin generalis, semakin tahu banyak hal, dan bos seneng gitu loh kalau punya tektokan yang bisa ngobrol sama dia walaupun taunya nggak dalam. Orang-orang generalis ini bisa jadi teman diskusi yang enak buat bos, mirip kayak gimana spesialis suka mereka, diajak ngobrol nyambung tapi nggak ngancem. Kalau buat bos kan nggak lebih pinter dari bosnya harusnya, karena nggak lebih hebat dari bosnya, tapi dia bisa diajak ngomong apa-apa aja bisa. Udah gitu, orang gini seringkali dikasih kepercayaan bos untuk digeser-geser. Ada bagian apa yang lagi pincang, dia diperbantukan ke sana. Nanti pas ada bagian lain yang butuh, dia digeser lagi ke tempat lain gitu. Termasuk pas leader dari bidang itu kosong, geser-geser aja. Jadi ini kayak tim SWOT yang ya udah mana yang dibutuhin ditaruh di sana. Karena dia nggak punya keterikatan pada satu bidang. Jadi apa aja dijalanin, beda sama spesialis yang seringkali nggak mau dipindah ke bidang lain karena gue sukanya ini. Dan ini yang membuat banyak atasan itu suka orang-orang generalis. Coba lihat deh di kantor. Mungkin di kantor lo juga. Orang-orang kepercayaan bos yang dekat sama bos biasanya adalah generalis. Atau setidaknya kalau dia spesialis, tapi spesialis yang udah T-shape, udah N-shape, udah M-shape. Kurangnya apa? Orang-orang generalis itu kalau nggak jago people skill, maka suka dianggap omdo. Wah, ini mah anjing penjaganya bos nih, penjilat bos nih. Pertama karena dekat sama atasan, ngomong hal-hal yang beda bidang nyambung aja. Tapi dari kacamata spesialis, mereka bisa dianggap ini orang mah cuma bisa ngomong doang gitu lah, cuma kulit-kulitnya doang gitu, dia mah nggak tahu apa-apa, skillnya nggak oke gitu. Dan jadi kalau people skillnya juga dia nggak kuat, maka dia gampang banget dinilai jelek. Kedua, karena dia sebenarnya tidak spesialis, jadi ketika dikasih responsibility yang spesifik, responsibility spesialis, maka dia ngomongnya suka nggak dalam, kasih direction nggak selalu dalam, karena nggak banyak ngerti kedalamannya. Dia harus bisa punya kemampuan untuk memanage orang, people skill ya, balik lagi, untuk mengeluarkan potensi dari timnya yang memang spesialis-spesialis ini. Kalau dia nggak punya people skill yang bagus, dia seringkali kelihatan sebagai leader yang nggak inspiratif. Dia bilang, aduh gimana bos, gue aja nggak lebih ngerti dari gue urusan kerjaan gue. Yang kedua, jebakannya jadi generalis adalah mereka bisa stay di situ terus. Gue nggak tahu seberapa mewakilinya ini ya, tapi gue lebih banyak ketemu T-shape, N-shape, M-shape yang berawal dari spesialis ketimbang dari generalis. Sebaliknya gue ketemu generalis yang dari awal sampai akhir karirnya mereka terus-terusan jadi generalis. Ada beberapa hal yang jadi dugaan gue kenapa mereka betah di sana. Yang pertama, choice overload. Tahu banyak ini bisa bikin generalis overload dengan banyak hal. Kalau abis itu ada godaan mau dalamin satu bidang, kayak bingung mau kemana karena banyak yang dia tahu, dia kayak aduh gue milihnya yang mana ya karena banyak banget. Yang kedua, mereka juga jadi kompromi. Jadi ketika mereka tahu banyak hal, mereka jadi punya perspektif yang kaya dan mereka berusaha mengakomodir perspektif-perspektif lain. Jadi ketika dia dibawa ke spesialis, mereka biasanya sering ngalahin idealismenya. Contoh misalnya marketing dan finance. Kalau lihat dari sisi marketing, orang marketing kan pengennya ayo investment tuh butuh waktu. Jangan sampai kita invest terus habis itu belum ada hasilnya terus berhenti. Disitulah titik dimana investasi yang udah ditanamin hilang gitu aja. Tapi kalau dari sisi finance, fair juga untuk lihat ROI. Ntar dulu lo ngelakuin sesuatu, nggak ada hasilnya terus lo bilang tunggu. Iya kalau nantinya jadi, kalau nggak gimana? Nah, akhirnya ketika mereka punya dua kutub, di satu sisi sebenarnya bagus karena punya dua perspektif, tapi di sisi lain akhirnya dia harus pinter-pinter ngelihat mana yang harus dimenangin, karena kalau nggak dia harus kompromi, dan itu yang akhirnya membuat dia nggak jadi kuat-kuat sekali. Begitu juga dengan orang sales market. Orang sales itu kan cenderung short term oriented. Gimana caranya gue menghalalkan segala cara untuk ngamanin short term, termasuk dengan cara-cara yang menurut orang marketing, wah lu kalau gitu lu bisa ngerusak brand walaupun lu capek target, dan di situ konflik terjadi. Nah, nggak jarang generalis berkompromi pada idealisme spesialis ketika dia belajar atau jalanin hal-hal spesialis. Akhirnya kemampuannya kurang lotok, kebanyakan kompromi. Bukan berarti kompromi itu salah ya, tapi kalau belum apa-apa udah kompromi, akhirnya nggak begitu ngelotok jadinya. Yang dibutuhin generalis tuh apa sih gitu? Yang pertama people skill, terutama komunikasi. Ini wajib banget. Orang-orang generalis akan ketemu banyak orang dengan ego, idealisme, dan expertise berbeda. Antara spesialis aja sering berantem. Ini spesialis bidang yang berbeda ya, karena ego dan idealismenya beda. Sales sama marketing, marketing sama finance, marketing sama tech, sales sama produk, dan lain sebagainya. Nah, generalis itu seringkali ada di posisi yang harus berkoordinasi sama banyak spesialis. Jadi kemampuan komunikasi dan people skill-nya harus jago. Kalau lu bukan orang yang suka berhubungan dengan orang, kalau lu bukan orang yang suka ngalah dikit ke orang lain, atau kalau lu juga bukan orang yang bisa berkomunikasi dan ngebaik-baikin orang lain gitu ya, yang bisa dalam tanda kutip suka kelihatan ngejilat, tapi sebenarnya bukan ngejilat, memang lagi buat jagain mood supaya bisa kerja bareng. Kalau lu nggak punya itu semua, better jangan jadi generalis gitu. Jadi ini juga artinya lu butuh mindset dan kemauan untuk ngerangkul dan bikin banyak orang kerja bareng lu, bikin orang nyaman, karena lu bisa jadi wasit yang adil. Di sini pula kenapa banyak bos suka punya wingman yang generalis itu tadi, karena bisa ngerangkul banyak orang. Yang kedua, generalis itu juga butuh kemampuan frameworking. Lu nggak jago secara teknis di bidang tertentu, sayangnya lu akan banyak kerja bareng orang yang bidangnya beda-beda, yang idealismenya beda-beda. Maka dari itu lu butuh kemampuan untuk bisa nyatuin semua idealisme yang beda itu gitu, dan satu kemampuan yang sama penting
mappingnya sama people skill adalah kemampuan frameworking. Ini agak susah dijelasin karena kemampuan frameworking itu adalah tentang nemuin dan bikin kerangka berpikir, kerangka kerja soal gimana kita ambil keputusan misalnya, gimana kita kerja bareng atau gimana kita milih sesuatu. Banyak hal yang bidangnya beda-beda, jadi ini adalah tentang kemampuan untuk bisa selalu nemuin struktur. Dan setiap kasus itu butuh struktur yang berbeda. Tentang gimana nih, oh kalau kasusnya begini kita gini aja deh. Misalnya contohnya apa? Kalau decision making, misalnya milih kota untuk event. Oke deh, kita pakai scorecard aja. Jadi tentuin dulu variabelnya. Ada beberapa pilihan kota, variabelnya apa? Entah misalnya satu populasinya paling banyak, bisnis kita paling berkembang di sana, persaingannya nggak terlalu kuat atau apapun itu, terus dikasih skor. Range-nya berapa? Terus masing-masing di skor sehingga terus habis itu kita bersepakat kepada variabelnya aja dulu gitu, bukan di hasilnya. Karena kalau kita diskusi di hasilnya, tawar-tawaran sulit. Tawar-tawaran lah di variabelnya. Atau bisa juga ambil matriks 2x2, ambil 2 variabel, lalu masing-masing variabel diambil extreme value-nya. Misalnya, oh ada kota yang penghasilannya besar dan penghasilan kecil, yang satu populasi besar, populasi kecil, sehingga kan ada 4 kuadran. Terus habis itu dilihat plus minusnya sehingga kita bisa ambil. Itu contoh kemampuan frameworking. Intinya ini adalah tentang bangun konstruksi, di mana banyak technical knowledge yang bisa terbangun dan di mapping, dipertimbangkan, serta diputusin secara make sense buat banyak orang yang egonya beda-beda. Jadi ini bukan cuma soal decision making, tapi frameworking ini adalah kemampuan ngebangun konstruksi yang agile bergantung konteks yang berbeda-beda. Maka dari itu kemampuannya spesial, bukan sekedar ngapal. Ada kasus di mana 2 contoh framework tadi jadi nggak relevan gitu. Yang tadi gue bilang ya, scorecard dan misalnya si matrix gitu ya. Bisa aja nanti ketemu framework yang lain. Nah, kemampuan ini yang harus dimiliki oleh generalis. Gimana dengan spesialis? Oke-nya adalah udah pasti dia tahu dalam. Orang-orang gini seringkali ngerasa penting. Kalau nggak ada gue, nggak jalan di perusahaan. Karena nggak semua orang bisa ngerjain kerjaan gue. Makanya biasanya mereka punya bargaining power yang tinggi. Walaupun kalau bosnya pernah jadi spesialis di bidang yang sama, maka bargaining power anak buahnya terus biasanya kalah. Aduh, bos gue lebih pengalaman, lebih jago. Tapi di sisi lain, atasan yang dari spesialis di bidang yang sama bisa jadi sosok yang lebih mudah dapat buy-in dari tim yang bidangnya sama. Misalnya ada direktur backgroundnya marketing, maka orang-orang marketing akan cenderung lebih gampang buy-in karena ngomongnya sama, bahasanya sama, perspektifnya sama. Dan bosnya juga lebih bisa ngerti timnya. Orang-orang spesialis yang kualitasnya bagus akan kelihatan ada isinya. Nggak cuma ngomong, karena dia bisa ngomong banyak dan dalam. Nggak cuma kulit, jadi kelihatan, oh dia ngerti juga bidang kita ya. Belajarnya pun lebih konkret karena ilmunya konkret dan konteksnya clear. Kan mostly kemampuannya masuk ke hard skill. Jadi relatif lebih clear lah apa yang harus dikejar, apa yang harus dipelajarin ya. Bukan berarti lebih gampang, tapi less abstrak aja. Kekurangannya jadi spesialis apa? Yang pertama adalah silo. Ini jebakan paling besarnya spesialis. Karena kemampuannya spesifik, mereka cenderung terjebak ke Maslow-Hammer fallacy. Ini adalah kecenderungan orang untuk melihat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka biasa pakai. Jadi kalau kita menganggap diri kita tuh martil ya, palu ya, maka semua masalah itu dianggap paku. Maka cara nyelesain adalah diketok kayak martil ngetok paku gitu. Padahal kan nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara itu. Nah, spesialis seringkali terjebak di sini. Orang marketing nyelesain segala masalah dengan cara marketing, orang finance dengan cara finance, dan lain sebagainya. Yang sayangnya nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara itu. Contoh misalnya tadi, ngomongin marketing, oh butuh waktu gitu kan. Orang sales, oh yang penting cepet gitu kan. Sementara orang finance, lihat dulu ROI-nya. Nah, 3 itu seringkali konflik gitu ya. Jadi itu yang nggak mudah. Yang kedua, kalau orang-orang spesialis nggak punya people skill, itu karirnya stuck. Jadi jangan salah juga. People skill itu bukan dominasinya generalis saja. Spesialis itu juga butuh people skill, dan sayangnya seringkali ini nggak terjadi. Karena nggak dikit orang yang jadi spesialis karena lemah people skill-nya. Jadi mereka milih, udahlah gue masuk situ aja. Karena untuk jadi generalis itu basicnya adalah people skill. Jadi udahlah gue masuk sini aja. Dan makin jeblok ketika udah masuk jadi spesialis, terus people skill-nya nggak dikembangin. Ya susah untuk pindah nanti ke T-shape, N-shape, M-shape, atau apapun itu. Karena itu area hybrid, ada generalisnya dan butuh people skill. Apa yang dibutuhin orang untuk bisa jadi spesialis? Yang paling penting adalah sebenarnya cuma satu, konsistensi. Bukan berarti generalis nggak butuh konsistensi, tapi ilmunya spesialis itu dalam banget. Kalau lu nggak konsisten, belajar, ya ketinggalan. Akhirnya jadi spesialis juga nggak dapet, jadi generalis juga nggak dapet. Dan konsistensi itu jadi makin sulit ketika lu nggak suka dengan bidangnya. Jadi untuk jadi spesialis lu wajib suka sama bidang itu. Karena akan panjang perjalanan belajarnya. Maka dari itu lu harus suka dulu. Ketika lu suka, maka lu akan punya energinya untuk endurance-nya untuk stay dan belajar terus. Kalau lu nggak suka, pasti ujung-ujungnya jadi mediocre. Tengah-tengah lu udah nggak tertarik untuk belajar lagi. Kesukaan ini yang akhirnya jadi paradoks. Kalau lu nggak suka, lu jadi mediocre karena lu nggak tertarik ngedalemin. Tapi begitu lu suka, membuat lu jadi semakin silo karena lu punya perspektif yang spesifik banget. Makanya makin sulit untuk ngobrol sama yang lain. So, pertanyaan akhirnya mana yang paling pas buat lu, buat gue? Balik lagi ke masing-masing. Lihat diri lu, kekuatan lu di mana. Jadi generalis dan spesialis ini bukan sekedar enakan mana, tapi lu punya kekuatan di mana. Apakah lu lebih kuat untuk konsisten atau lebih kuat di people skill? Nah, yang kedua adalah aspirasi lu apa? Apakah lu seneng ngulik bidang tertentu, which typical artist ya, udah deh gue ngulik gini aja gitu ya, yang dalam gitu ya, which itu tipenya spesialis, atau lu seneng ngurusin orang, which organizer, atau bisa dibilang generalis. Jadi balik lagi, spesialis dan generalis ini bukan cuma sekedar pilihan yang ya lu bebas milih ya, sebenarnya bebas
bebas milih juga, tapi ketika skill set lu, ketika personality set lu, dan ketika minat dan niat lu tuh conflicting sama ini, maka akan sulit sekali untuk lo memilih salah satu.